Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Beliau memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, beliau didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Beliau pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang Muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Beliau pula yang mula-mula terkena anak panah dalam jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang kesatria Muslim yang paling berani. Beliau mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, maka akan dikabulkanlah doanya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari, Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya Sa'ad dan kabulkanlah doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolha, dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku, seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu. Tindakan mereka mengundang amarah murkamu. Maka mohon jadikanlah hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Terkisahlah pula ibunda Sa'ad yang melakukan mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parahlah kondisi ibunda Sa'ad. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam, walau ditebus dengan apapun." Akhirnya, hati ibundanya itu luluh. Tak lama berselang, turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad, surah Luqman ayat ke-15. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku Allah, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Di antara cerita kepahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah
ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpinnya terhadang sungai Tigris. Kala itu, umat Islam akan membebaskan Irak. Padahal, wilayah itu belum banyak dikenal oleh kaum muslimin umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur saat memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad, berkatalah beliau kepada pasukan, "Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil." Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai, diikuti orang-orang setelahnya. Maka berduyun-duyun pasukan muslim menyeberangi sungai. Ketika ada salah seorang prajurit yang menjatuhkan air minumnya, dilandasi semangat fastabiqul khairat, pasukan muslimin berebut mencarikan tempat air. Betapa tinggi semangat perjuangan kaum muslimin. Para musuh pun gentar dan ketakutan. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub. Beliau berkata, "Agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan. Sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat berbondong-bondong, sebagaimana mereka memasukinya berbondong-bondong." Demikianlah sedikit kisah sahabat dalam menegakkan agama Allah. Semoga akhlak sahabat Rasulullah menjadi teladan bagi kita. Amin ya rabbal alamin.